Kita awali pemaparan dari golongan yang berpendapat disunahkannya sholat qobliyah Jumat. Yang pertama dari Kiai Haji Idrus Romli, Nahdlatul Ulama. Apa dalil-dalil sholat qobliyah Jumat? Di antaranya adalah hadis sahih an Abi Hurairah wa Jabir radhiyallahu anhuma qala. Abu Hurairah dan Jabir radhiyallahu anhuma berkata, Ja'a Sulaikun al-Ghatafani wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthub. Sulaik al-Ghatafani datang sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menyampaikan khutbah. Artinya beliau datang terlambat. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, Ashallaita rak'atain qabla an taji. Apakah kamu sudah sholat 2 rakaat sebelum datang ke sini? Sudah belum sholat 2 rakaat? Qala la. Sulaik menjawab, belum Rasulullah. Qala, Rasulullah bersabda, fasholli rak'atain wa tajawwaz fihima. Kamu sholat 2 rakaat dan persingkat 2 rakaat itu. Hadis ini riwayat Ibnu Majah dan Abu Ya'la, dan hadis ini termasuk hadis sahih. Kata para ulama, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Talkhisul Habir fi takhrij ahadits Rabb fi al-Kabir, ini termasuk hadis paling sahih tentang sholat qobliyah Jumat. Mengapa? Karena Rasulullah SAW menanyakan kepada Sulaik tentang sholat qobliyah Jumat sebelum berangkat ke masjid, dikerjakan apa enggak. Ini dalil pertama. Kemudian dalil yang kedua, An-Nafi, dari Nafi, qala Nafi berkata, Kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yutilu sholata qabla al-jum'ati wa yusalli ba'daha rak'atain fi baitihi wa yuhaddits anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalik. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma selalu memperpanjang sholat sebelum Jumat. Jadi sebelum sholat Jumat beliau sholat panjang, dan setelah sholat Jumat sholat 2 rakaat lagi di rumahnya. Dan beliau bercerita bahwa Rasulullah SAW selalu melakukan hal itu. Artinya sholat qobliyah Jumat dan ba'diyah Jumat di rumahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Ini sholat qobliyah Jumat. Ini dalil yang kedua. Bahkan Imam Al-Bukhari juga menulis di dalam sahihnya, Babus sholat ba'dal jum'ah wa qablaha. Bab anjuran sholat setelah sholat Jum'ah dan sebelum Jumat. Artinya sholat ba'diyatal Jum'ah dan qabliyah Jumat. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qabla adh-dhuhri rak'atain wa ba'daha rak'atain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menunaikan sholat sebelum zuhur 2 rakaat dan setelah zuhur 2 rakaat. Ini Sahih Bukhari hadis nomor 397. Nah, hadis ini oleh Imam Bukhari dijadikan dalil sholat qabliyah Jumat. Rasulullah SAW sebelum sholat zuhur selalu sholat qabliyah. Sedangkan Jumat itu kan gantinya sholat zuhur. Berarti ada qabliyahnya juga itu. Ini dalil qiyas ya dari Imam Al-Bukhari. Karena zuhur menurut beliau sama dengan Jumat. Lalu hadis berikutnya, An Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu an, dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, baina kulli adzanaini shalatun, baina kulli adzanaini shalatun, baina kulli adzanaini shalatun. Antara setiap 2 azan itu ada sholat sunnah. Antara setiap 2 azan ada sholat sunnah. Antara setiap 2 azan ada sholat sunnah. Qala fi tsalitsah liman yasha. Pada kali yang ketiga Rasulullah bersabda bagi orang yang mau sholat sunnah antara 2 azan. Hadis ini rawahul Bukhari wa Muslim, riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini antara 2 azan apa maksudnya? Wal muradu bil adzanain al adzan wal iqamah bittifaqil ulama. Yang dimaksud 2 azan ini azan dan iqamah menurut kesepakatan para ulama. Artinya antara azan dan iqamah itu ada sholat sunnah, dan itu ya sholat qabliyah kata para ulama. Yang keempat, An Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi SAW bersabda, ma min sholatin mafruḍatin illa baina yadayha rak'atan. Tidak ada sholat yang difardukan, dalam satu riwayat maktubah, sholat maktubah,
sholat wajib ya, kecuali di depannya ada sholat sunnah 2 rakaat. Rawahu Ad-Daraqutni. Hadis ini riwayat Imam Ad-Daraqutni wa shahhahu Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Nah, ini saudara-saudara beberapa hadis ya yang diriwayatkan oleh para ulama, dan hadis ini nilainya sahih. Berdasarkan hadis-hadis ini berarti sholat qobliyah Jumat itu tidak perlu diragukan karena dalil-dalilnya banyak sekali. Dan sebenarnya masih banyak hadis-hadis yang tidak disebutkan di sini, tetapi hadisnya dhaif. Yang sahih, yang 4 hadis yang sahih ini sudah mencukupi. Bahkan ada asar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, beliau sebelum sholat Jumat sholat 4 rakaat, setelahnya juga 4 rakaat. Nah, sholat qobliyah Jumat dan ba'diyah Jumat ini berapa? Kata para ulama, sholat qobliyah Jumat dan ba'diyah Jumat sebenarnya 4 rakaat, bisa 2-2, bisa langsung 4. Cuma yang 2 itu muakkad dikuatkan, yang 2-nya tidak muakkad dikuatkan. Seandainya sholat 4 rakaat itu lebih bagus. Dilanjut oleh Ustadz Abdul Somad. Menurut mazhab Hambali tidak ada qobliyah Jumat. Khatib langsung naik ke atas, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung azan, tak ada qobliyah Hambali. Tapi menurut mazhab Syafi'i ada qobliyah Jumat. Mana dalilnya? 1, ma min mafrudatin, setiap salat fardu pasti didahului 2 rakaat. Fardu subuh ada 2 rakaat, fardu zuhur ada 2 rakaat, fardu asar ada 2 rakaat, fardu maghrib ada 2 rakaat, fardu isya ada 2 rakaat. Sekarang saya tanya, sholat Jumat itu sholat fardu apa sholat sunat? Sholat fardu, maka dalilnya umum. Setiap sholat fardu pasti ada 2 rakaat. Maka kalau Jumat itu fardu berarti ada juga 2 rakaat sebelum Jumat. Itu dalil pertama. Dalil yang kedua, ma baina kulli adzanaini shalah. Kalau ada azan, ada iqamat, maka ada solat qobliyah. Solat Jumat, ada tak azan sama iqamatnya? Ada, maka ada qobliyah. Idul Fitri, ada tak azan iqamatnya? Tak ada, maka tak ada qobliyah Idul Fitri. Tak ada qobliyah Idul Adha. Solat minta hujan istisqa, tak ada azan iqamatnya, maka tak ada qobliyah istisqa. Tapi dalam hadis, ma baina kulli adzanaini shalah, kalau ada azannya, ada iqamatnya, maka ada qabliyahnya. Maka solat Jumat pun ada. Itu dalil kedua. Dalil ketiga, solat Jumat itu pengganti zuhur. Kalau solat zuhur ada qabliyahnya, maka penggantinya pun ada. Karena yang menggantikan itu posisinya sama dengan yang digantikan. Salat Jumat pengganti zuhur. Zuhur ada qabliyahnya, maka yang digantikan ada qabliyahnya, yang menggantikan pun ada qabliyahnya. Dalilnya qiyas. Ini yang ketiga. Yang keempat, Abdullah bin Mas'ud tak pernah meninggalkan salat sebelum Jumat. Ummu Habibah, dalil kelima, melaksanakan qabliyah. Oleh sebab itu menurut mazhab Syafi'i ada qabliyah Jumat. Maka bapak kalau sholat di masjid, masjid itu azannya 2 kali, laksanakan qabliyah Jumat menurut mazhab Syafi'i. Saya pergi umrah di Makkah, ada azan 2 kali, tapi azannya setelah masuk waktu. Kalau sebelum masuk waktu zuhur tak ada qabliyah. Qabliyah dilaksanakan setelah masuk waktu. Kalau muazin salah azan, azan dia jam 12. Padahal belum masuk waktu zuhur, ada orang melaksanakan qabliyah zuhur jam 12, tak sah. Karena qabliyah setelah masuk waktu, bukan sebelum masuk waktu. Tapi jangan kelahi gara-gara ini. Yang berkeyakinan dengan Hambali tak ada qabliyah. Yang berkeyakinan dengan Syafi'i ada qabliyah. Jangan kelahi gara-gara qabliyah sampai tak solat Jumat. Anak NU sama anak Muhammadiyah berdebat tentang kunut subuh sampai jam 2 malam. Besoknya sama-sama enggak solat subuh. Ini masalah, problem. Jangan begini. Nata'awan fi mattafaqna.
wa nata'azar fi makhtalafna. Pada perkara yang kita sepakati, mari kita beramal. Pada perkara yang kita berbeda pendapat, mari kita berlapang dada menerima perbedaan. Saya pribadi berpegang kepada ada qabliyah Jumat. Maka saya tulis dalam buku saya 37 masalah populer tentang dalil-dalil qabliyah Jumat. Tapi saya tak menyesatkan, menyalahkan, mengkafirkan, membid'ahkan sahabat saya yang mengatakan tak ada qabliyah Jumat. Karena 4 mazhab itu adalah mazhab ahlus sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam. Sekarang kita beralih ke golongan yang berpendapat tidak disyariatkannya sholat qobliyah Jumat. Untuk yang pertama dari Ustadz Adi Hidayat. Kapan ditunaikan 4 rakaat sebelum zuhur itu? Kapan waktunya? Setelah adzan. Di adzan berkumandang dulu, setelah adzan berkumandang baru kemudian menunaikan sholat. Jelas sampai sini? Baik, boleh nggak menunaikan sholat sebelum zuhur, sebelum adzan berkumandang? Boleh nggak? Rawatib bukan? Bukan, itu bukan rawatib. Jadi rawatib itu hanya dikerjakan setelah adzan berkumandang. Jadi sekarang pertanyaannya, pelan-pelan. Kalau Anda menyebutkan pada zaman Nabi ada salat sunnah sebelum Jumat disebut dengan rawatib, kapan salatnya? Bukankah Nabi keluar sebelum adzan dikumandangkan? Sedangkan sifat salat rawatib mesti adzan dulu baru Anda salat. Jadi kalau nggak ada adzan, Anda nggak bisa salat sunnah rawatib. Awas, hati-hati ya. Awas. Jangan terlampau soleh, karena Nabi pun tidak mengerjakannya. Jadi tolong jangan terlampau soleh di sini. Ada dalil kita ambil. Ya. Lihat konstruksi hukumnya. Nabi keluar, adzan belum berkumandang. Jadi nggak bisa Anda salat disebut dengan qobliyah sebelum adzan berkumandang. Karena itu di sini kata kesimpulan ulama pertama, tidak ada qobliyah dalam hal Jumat ketika adzan dikumandangkan 1 kali. Itu nggak ada. Ya, jelas di sini ya. Jadi kalau misalnya khatib sudah naik ke atas mimbar, adzan sudah berkumandang, itu nggak ada qobliyah lagi. Karena khatib sudah naik ke atas mimbar, perintah hadisnya Anda duduk dengarkan. Jadi kalau Anda sudah masuk menunaikan ibadah Jumat, sudah duduk, khatib naik ke atas mimbar mengucapkan salam, Anda nggak usah salat lagi. Kaidah hadisnya begitu. Kaidah hadisnya. Nah, salat sunnah rawatib sebelum zuhur itu diwakili oleh salat mutlak. Berganti menjadi salat mutlak khusus di hari Jumat saja. Jumlahnya berapa? Tanpa batas. Sampai imam naik ke atas mimbarnya. Jelas sampai sini? Teknisnya 2 rakaat. Maka diistilahkan oleh para ulama dengan salat intidhar, salat menunggu imam sampai naik ke atas mimbar. Jumlahnya 2 rakaat, salam. 2 rakaat, salam. Sampai imamnya naik ke atas mimbar. Ya, jelas ya? Jangan terlalu pesimis misal. Gimana nggak enak kalau nggak salat qobliyah? Jangan nggak enakan. Nabinya nyuruh kita begitu. Ya, Nabi menyuruh kita begitu. Jadi salat sunnah qobliyah zuhur itu karena waktu Jumat diganti menjadi salat sunnah mutlak. Jelas ya? Dan pahalanya Anda dapat. Ya. Baik. Sekarang pertanyaannya. Ini sudah terjawab sebetulnya pertanyaannya. Ya, sudah terjawab. Jadi kalau misalnya ini kan adzannya 1 kali, ya, adzan 1 kali kemudian khatib langsung berkhutbah. Bagaimana jika ingin melaksanakan sunnah rawatib sebelumnya? Enggak perlu. Jadi kalau misalnya adzan sudah berkumandang, khatib sudah berkhutbah, Anda tidak usah salat sunnah lagi. Duduk dengarkan. Itu yang sunnah bahkan dari Nabi. Ya. Baik. Bagaimana kalau salatnya adzannya 2 kali? Adzannya 2 kali. Dari mana adzan 2 kali itu? Muncul kisahnya di masa Utsman bin Affan. Jadi zaman Nabi tidak ada, zaman Abu Bakar tidak ada, zamannya Umar tidak ada, zamannya Utsman bin Affan itu kemudian muncul persoalan ini. Dari mana munculnya? Maaf, ya. Jamaahnya semakin meluas, umat Islam membludak yang masuk Islam, masjidnya terbatas, di antara keterbatasannya tidak memiliki sound system seperti canggihnya antum saat itu. Bisa manggil sana sini, Masya Allah. Tapi sahabat Nabi itu ahli surga, dekat dengan Nabi, di surganya bersama Rasulullah SAW. Insya Allah nggak ada mic pun masih mau ke masjid. Antum bukan sahabat Nabi, jauh dari Nabi, surga belum jelas, amalan berantakan, hisab menegangkan. Ini mic sudah mengaum-ngaum tuh sampai ke rumah antum, belum mau ke masjid juga. Masya Allah. Antum harus dikasih apa lagi supaya mau ke masjid? Ya? Nah, jadi persoalan ketika dipanggil di Jumatan, ada yang belum dengar, ada yang masih di ladangnya, di sawahnya macam-macam. Sementara suara muadzin kan terbatas itu. Sekuat-kuatnya Bilal sampai mana sih kedengarannya? Sampai mana gitu kan? Baik, dari sini kemudian diijtihadkan oleh beliau. Ini ada orang ketika Jumatan, banyak yang terlambat, sudah mau selesai baru pada datang. Karena nggak dengar adzan. Akhirnya dijadikanlah oleh beliau adzan pada saat Jumat itu dengan 2 kali adzan. 2 kali. Adzan pertama untuk pengingat sebetulnya. Bukan tepat saat masuk waktu, bukan. Tapi sebelum waktu. Misal kalau jam 12 adzannya, kan, waktu sholatnya, maka 12 kurang 1/4 adzan. Untuk mengingatkan nih, waktu sudah mau masuk dan sebagainya kan, orang siap-siap. Ya.
Nah, adzan yang kedua ini, yang disebut adzan yang kedua, itu saat waktu masuk. Jadi kalau ingin digunakan saat waktu masuk. Jadi begitu imamnya naik ke atas mimbar, waktu sudah masuk, maka di situ dia adzan. Ya sebetulnya adzan yang disebut adzan yang kedua ini, adzan waktu itu, waktu sudah masuk. Jadi kalau Anda misalnya adzan yang pertama berkumandang, ada yang menerapkan serupa, misal. Seperti di Mekah sekarang kan, 2 kali juga kan? Awas hati-hati, jangan Anda katakan misalnya, oh salah kalau misalnya 2 kali. Apa di Mekah pada salah semua? Apa di Madinah pada salah semua? Hati-hati, di Madinah 2 kali. Di Mekah 2 kali. Cuma, nanti kita ambil ilatnya pelan-pelan, supaya nggak lompat ya. Supaya nggak lompat, nanti kita ambil alasannya. Nah kalau kemudian ada adzan 2 kali seperti itu, maka adzan yang pertama itu isyarat. Asalnya bukan pas waktu. Jadi kalau waktunya misalnya 11.49 sekarang Jumatnya, maka 11.40 sudah adzan. Berikan peringatan. Berikan peringatan. Nah ketika orang datang sebelum imamnya naik ke atas mimbarnya, dia sholat. Sholat sunnah itu bukan rawatib, bukan. Tapi sama persis bagian dari sholat mutlak yang tadi. Menunggu imam naik. Jadi kalau Anda pengen sholat, sholat aja nggak ada masalah. Tapi sholat itu bukan rawatib, sholat mutlak. Sampai imamnya naik. Kalau imamnya sudah naik, sudah nggak ada sholat lagi, selesai di situ. Adzan kemudian dikumandangkan, masuk waktu sholat. Ya, jelas di sini? Baik, kalau sudah jelas, itu hukum yang dimaksud dengan sholatnya. Tapi sekarang bagaimana hukum adzannya? Dalam kaidah usul fiqih berlaku hukum illat. Ya, al-hukmu yaduru ma'illatihi. Hukum itu bisa diberlakukan bergantung kepada sebabnya. Zamannya Utsman bin Affan, sebab adzan 2 kali itu karena memang orang banyak, perangkat untuk manggil nggak ada, maka adzan 2 kali. Maka kata para ulama, kalau ilatnya sudah nggak ada, maka kembali ke hukum asal. Kalau sebab itu sudah dihilangkan, sudah nggak ada sama sekali, orang sudah paham, maka nggak perlu 2 kali lagi, karena alat sudah ada. Ya, mic-nya sudah ada, perangkat komunikasinya sudah ada, pengingatnya sudah ada, alarmnya. Maka kalau sudah sedemikian itu sudah ada canggihnya, nggak perlu menggunakan 2 kali adzan lagi, cukup sekali saja. Sudah orang bisa dipanggil. Walaupun kalaupun 2 kali tidak dipersalahkan kalau ingin mengingatkan. Tapi sunnahnya di sini berlaku hukum semula karena ilat telah hilang. Supaya tidak menyebar, maaf ya, tidak menyebar kemudahan-kemudahan yang dimudah-mudahkan. Sudah adzan nih, tenang, baru adzan yang pertama, belum yang kedua. Ya. Padahal Anda sudah lihat waktu pun sudah mepet gitu kan? Nah ini persoalan-persoalan yang muncul kemudian. Ya. Maka jika kemudian ilatnya sudah hilang, maka tidak perlu menggunakan 2 kali lagi kecuali ada alasan tertentu. Seperti di Mekah, orang tawaf dikasih adzan yang pertama supaya nggak kaget. Adzan pertama supaya siap-siap dulu, rapikan dulu. Di Madinah juga demikian, supaya agak cepat-cepat berangkat dan sebagainya, karena berburu di situ ada 1000 kebaikan. Makanya ditetapkan 2 kali adzan, sekalipun perangkat komunikasinya sudah canggih untuk memberikan kesiapsiagaan dalam penunaian ibadah. Ya, jelas di sini? Baik ya. Jadi intinya jawaban dari pertanyaan ini berdasarkan keterangan tadi, kalau adzan 1 kali, pendapat yang paling kuat di sini dalam tarjih tidak perlu menunaikan sholat sunnah lagi, jelas ya? Tapi langsung duduk mendengarkan. Berikutnya Ustadz Mujiman Muhammadiyah. Sholat sunnah pada saat hari Jumat. Jadi sholat sunnah pada saat hari Jumat. Khususnya hari Jumat ini maksud kita adalah sholat Jumat. Kita mengetahui bahwa sholat Jumat ini baru bisa dikerjakan kalau sudah masuk waktunya atau matahari sudah tergelincir. Lalu adakah sholat qobliyah Jumat? Maka harus kita cek di sini bagaimana adzan di hari Jumat tersebut. Jadi bagaimana adzan di hari Jumat tersebut. Dan adakah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau para sahabat yang sholat sunnah qobliyah? Jawabannya ada atau tidak? Kalau yang dimaksud sunnah qobliyah, tidak ada. Jadi sunnah qobliyah itu tidak dikenal di zaman Nabi. Maksud saya qobliyah Jumat itu tidak dikenal di zaman Nabi, tidak dikenal di zaman sahabat sahabat Abu Bakar maupun sahabat Umar. Karena saat itu adzannya hanya sekali. Baru kemudian di zaman sahabat Utsman adzannya dua kali. Maka dengan demikian ketika hari Jumat setelah kumandang adzan tidak dibenarkan untuk sholat sunnah bagi yang masjidnya adzannya 1 kali.
kecuali dia datang terlambat baru masuk masjid. Jadi kalau dia tidak datang terlambat, dia sudah duduk masuk masjid, sudah bikin shaf, lalu kemudian dengar adzan, selesai adzan, apa yang kita lakukan? Dengarkan khutbah. Karena di tempat masjid yang adzannya satu kali, begitu selesai adzan maka khotib akan segera khutbah. Sehingga yang kita lakukan adalah mendengarkan khutbah, bukan sholat 2 rakaat. Kecuali ketika masuk ke masjid, adzan sudah selesai, imam sedang khutbah. Ketika imam atau khotib sedang khutbah, maka pada saat itu kita boleh sholat sunnah. Loh kok boleh? Padahal kan kaidahnya kalau ada yang wajib sama yang sunnah, dahulukan yang wajib, tinggalkan yang sunnah. Kok boleh? Karena adanya dalil khusus. Saat Nabi SAW sedang khutbah dan melihat ada jamaah yang baru saja tiba di masjid, lalu kemudian langsung duduk. Apa kata Nabi? Qum fasalli rakaatain. Bangunlah, salatlah 2 rakaat. Menunjukkan kalau memang khotib itu sedang berkhutbah, lalu kita baru datang, maka boleh salat sunnah 2 rakaat. Tidak pakai kaidah wajib sunnah, tapi pakai dalil khusus. Saat Nabi khutbah, Nabi menegur yang datang tidak sholat 2 rakaat. Maka ini dalil khusus bahwasanya silahkan tetap sholat kalau terlambat, dan itu bukan qobliyah. Itu bukan qobliyah. Baik Bapak Ibu, dan prakteknya pun dipercepat. Jadi prakteknya dipercepat, tidak boleh berlama-lama karena lebih utama mendengarkan khutbah. Baik Bapak Ibu, lalu bagaimana ketika kita baru datang ke masjid? Kita saat itu dianjurkan untuk sholat sunnah. Jadi kalau baru datang ke masjid, apa yang kita lakukan? Hari Jumat sholat sunnah. Sholat sunnah di situ bukan qobliyah. Karena syarat disebut qobliyah itu kalau sesudah adzan. Padahal pada saat baru datang ke masjid, kemudian sholat di situ, sudah adzan apa belum? Belum. Maka itu bukan sholat sunnah qobliyah. Jadi itu bukan sholat sunnah qobliyah. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Silakan sholat, karena di situ memang disunnahkan untuk sholat. Tapi itu bukan qobliyah. Andai itu qobliyah maka dilarang. Kenapa? Karena saat itu matahari berada di atas kepala. Tidak boleh sholat sunnah qobliyah ataupun ba'diyah saat matahari di atas kepala, saat matahari terbit, saat matahari tenggelam. Itu tidak dibolehkan. Padahal sholat sunnah sebelum adzan Jumat itu jelas-jelas terjadi pada saat matahari di atas kepala. Karena ketika belum adzan zuhur, itu artinya matahari belum tergelincir, sehingga matahari masih di atas kepala. Karena matahari masih di atas kepala, maka tidak boleh sunnah qobliyah. Lalu sholat sunnah apa itu? Di situ adalah sholat sunnah untuk menunggu imam. Karena disitulah kita dianjurkan untuk sholat sebanyak-banyaknya sampai imam naik mimbar. Maka selagi imam belum naik mimbar, kita boleh sholat sunnah. Asalkan 2 rakaat salam, maka rakaatnya boleh berapapun. Sudah 2 rakaat, imamnya belum datang, 2 rakaat lagi. Imamnya belum datang, 2 rakaat lagi. Khotibnya belum datang, 2 rakaat lagi. Sudah dapat 10 rakaat, imamnya belum datang, 2 rakaat lagi. Sudah sampai 20 rakaat, imamnya belum datang, boleh dilanjut terus. Nek ra kesel. Karena ini sifatnya sunnah, bukan wajib. Anda kemudian memilih 2 rakaat saja, boleh. Anda memilih 4 rakaat saja, boleh. Anda memilih 6 rakaat saja, monggo, sesuai dengan kemauan. Kenapa saya menyampaikan sesuai dengan kemauan? Karena selagi khotib belum datang, itu masih boleh sholat sunnah. Ini sholat intidhar, sholat untuk menunggu khotib atau menunggu imam. Justru nanti imamnya atau khotibnya
itu ketika datang itu tidak sholat sunnah. Sunnah bagi khotib itu kalau datang langsung naik mimbar untuk khutbah. Saya bilang sunnah. Jadi kalau ada khotib kemudian langsung sholat sunnah, ya monggo saja. Tetapi sunnahnya khotib itu datang langsung naik mimbar. Di tempat kita belum biasa itu. Yang terakhir dari kelompok Salafi oleh Ustadz Firanda Andirja. Adapun qobliyah Jumat maka tidak ada sunnahnya. Dan itu susah terjadi di zaman Nabi SAW. Kenapa? Karena Nabi SAW begitu naik mimbar langsung adzan. Terus kapan mau sholat qobliyah? Kapan mau sholat qobliyah? Ya. Kemudian yang mendukung akan hal ini, bahwasanya sholat qobliyah itu tidak dikerjakan kecuali sudah masuk waktu. Sholat qobliyah itu tidak dikerjakan kecuali setelah masuk waktu. Anda tidak boleh sholat qobliyah zuhur jam 11 siang. Kenapa? Belum adzan zuhur. Kapan disyariatkan qobliyah zuhur? Kalau sudah adzan zuhur. Kalau sudah adzan zuhur. Dalam hadis ini dia tadi kata Hafsah, kana yusalli sajdataini khafifataini ba'da mata yatlu'ul fajru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat qobliyah subuh dengan 2 rakaat yang ringan kapan? Setelah terbit fajar. Maka tidak boleh seorang salat qobliyah subuh sebelum adzan subuh. Enggak boleh. Tetapi salat qobliyah subuh dikerjakan setelah adzan subuh. Demikian juga salat qobliyah zuhur dikerjakan setelah adzan zuhur. Nah, hal ini menunjukkan tidak ada qobliyah Jumat. Tidak ada qobliyah Jumat. Tetapi yang dianjurkan sebagaimana pernah kita sampaikan bahwasanya kalau seorang sudah sampai di masjid di hari Jumat di pagi hari, dia boleh sholat terus sampai imam datang. Dan pendapat yang lebih kuat tidak ada waktu terlarang. Kalau di hari-hari lain 10 menit sebelum duhur tidak boleh sholat sunnah karena itu waktu terlarang. Tapi untuk khusus sholat Jumat kata para ulama lanjut aja nggak masalah sampai imamnya datang. Namun itu tidak dinamakan dengan sholat apa? Qobliyah. Itu namanya sholatul intizar. Ini sholat menanti datangnya imam. 2 rakaat, bangun lagi 2 rakaat, bangun lagi 2 rakaat, bangun lagi 2 rakaat, bangun lagi sampai imam datang. Sampai imam datang ya. Adapun kebiasaan masyarakat setelah azan pertama kemudian mereka sholat, boleh saja sambil menunggu imam, tapi jangan disangka itu sholat qobliyah. Boleh sholat terus sampai imam datang. Apalagi di zaman Utsman bin Affan tatkala dibuat 2 kali azan, azan pertama, azan kedua. Azan pertama jauh dengan jarak azan kedua jauh jaraknya. Dan azan pertama dikumandangkan di pasar-pasar sebelum masuk waktu zuhur. Sebelum masuk waktu zuhur. Fungsinya agar memperingatkan orang-orang yang sibuk di pasar begitu dikumandangkan azan pertama untuk siap-siap mandi, untuk siap-siap berangkat ke masjid agar mereka tidak ketinggalan sholat Jumat. Nah, antara azan pertama dan azan kedua boleh sholat, tapi bukan sholat qobliyah, paham? Tapi namanya sholat intizar, sholat menunggu imam datang.